Halo teman-teman Momo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siapkan hati dan emosi kalian, karena kali ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan membuat kita geram. Ini adalah cerita tentang pengorbanan seorang ibu, pengkhianatan yang kejam, dan balasan setimpal yang tak terduga. Judul cerita kita adalah, Anakku terbaring kritis di rumah sakit. Sampai aku hampir jual ginjalku untuk membiayai pengobatan yang sampai ratusan juta. Tapi justru suamiku dan gundiknya sedang asik liburan di Bali bersama mertua dan iparku. Langsung kulakukan ini sampai mereka tak punya apa-apa lagi. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap bab dari cerita ini. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar nama dan asal kota kalian, lalu ketik, hadir. Malam itu, jam menunjukkan pukul 12:15. Udara malam Jakarta terasa dingin menusuk, namun keringat dingin justru membasahi sekujur tubuh Aisyah. Di ranjangnya, Reno, putra sematawayangnya yang berusia 7 tahun, terbaring dengan napas yang memburu. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak pucat pasi, dan tubuh mungilnya menggigil hebat. Aisyah meletakkan telapak tangannya di dahi Reno. Panas. Sangat panas. Jauh lebih panas dari demam-demam sebelumnya. Ya Allah, kenapa lagi, nak? Bisik Aisyah, suaranya bergetar. Ia mencoba membangunkan Reno, mengguncang bahunya dengan lembut. Nak, Reno bangun, sayang. Namun, Reno hanya bergumam tak jelas. Matanya terpejam rapat, kelopak matanya bergetar, dan tiba-tiba saja, seluruh tubuhnya mulai kejang. Kaki dan tangannya menendang-nendang tak terkendali, giginya bergemeletup. Aisyah terperanjat. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ini bukan lagi demam biasa. Ini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Bima, Mas Bima. Teriak Aisyah, suaranya pecah dipenuhi kepanikan. Ia langsung mengangkat tubuh Reno yang sudah lemas, dan membawanya keluar kamar. Mas, tolong. Anak kita, Mas. Reno kejang. Aisyah terus memanggil suaminya, Bima, berharap ia akan muncul dari balik pintu kamar mereka. Namun, tidak ada jawaban. Rumah itu terasa sunyi, seolah ia dan Reno adalah satu-satunya manusia di sana. Pikiran Aisyah berkecamuk. Ia ingat Bima pamit untuk perjalanan bisnis keluar kota. Bima bilang ada urusan penting di Surabaya. Tapi, apakah benar begitu? Mengapa perasaannya tak enak? Dengan sisa tenaganya, Aisyah meraih ponselnya. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga beberapa kali ia gagal menekan nomor Bima. Akhirnya, panggilan tersambung. Jantung Aisyah berdetak kencang, berharap suara suaminya akan menjawab dan memberinya ketenangan. Namun, yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan nomor yang ia tuju berada di luar jangkauan. Seketika, air mata Aisyah tumpah. Ia merasa seperti berdiri di tengah badai sendirian, tanpa ada pegangan. Ia tak punya waktu untuk meratapi itu. Nyawa anaknya lebih penting. Aisyah menekan tombol panggilan cepat dan menelepon ambulans. Dalam kepanikan, ia menjelaskan kondisi Reno sejelas mungkin. Tidak butuh waktu lama, sirene ambulans terdengar mendekat. Aisyah segera menggendong Reno dan berlari ke depan pintu. Dua petugas medis dengan sigap mengambil alih Reno. Mereka memasangkannya selang oksigen dan memeriksa kondisinya. Di dalam ambulans, Aisyah tak henti-hentinya menggenggam tangan Reno yang terasa dingin. Ia terus berdoa dan memanjatkan segala harapannya kepada Tuhan. Ya Allah, selamatkan anakku, selamatkan Reno. Setibanya di rumah sakit, Reno langsung dibawa ke ruang UGD. Seorang dokter jaga dan beberapa perawat segera menangani. Aisyah menunggu di luar dengan hati yang remuk redam. Ia melihat melalui kaca betapa sibuknya para petugas medis di dalam. Ada selang yang dipasangkan, ada jarum suntik yang dimasukkan. Setiap gerakan perawat dan dokter terasa seperti tusukan ke dalam hatinya. 15 menit terasa seperti seabad. Akhirnya, dokter keluar. Aisyah langsung menghampirinya. Wajah dokter itu tegang, tidak menunjukkan ekspresi yang menenangkan sama sekali. Ibu adalah ibunya Reno? Tanya dokter itu, suaranya pelan. Iya, Dok. Saya ibunya. Ada apa dengan anak saya?
Tanya Aisyah tak sabar. Dokter itu menghela napas panjang. Kondisinya kritis. Bu, kami menduga ada infeksi parah yang menyerang otaknya. Hasil lab awal menunjukkan ada indikasi meningitis. Kami harus segera melakukan serangkaian tes lanjutan dan memindahkannya ke ruang PICU. Biayanya akan cukup besar. Mendengar kata-kata kritis dan meningitis, dunia Aisyah serasa runtuh. Ia tidak bisa lagi menahan air matanya. Namun, ada satu hal yang terus menggerogoti pikirannya. Biaya. Ia tahu Bima punya banyak uang, tapi ia juga tahu Bima adalah tipe orang yang sangat perhitungan. Ia mengeluarkan ponselnya lagi dan mencoba menelepon Bima berkali-kali, namun tetap saja tidak ada jawaban. Aisyah mulai merasa frustrasi. Bagaimana mungkin di saat seperti ini suaminya tidak bisa dihubungi? Tidak apa-apa, Dok. Berapapun biayanya, tolong selamatkan anak saya. Saya akan hubungi suami saya, kata Aisyah, meskipun ia tidak yakin Bima akan mengangkat teleponnya. Ia duduk di kursi tunggu, sendirian, di tengah malam yang dingin. Ia merasa sangat rapuh. Ia menatap layar ponselnya, berharap ada notifikasi pesan atau panggilan tak terjawab dari Bima. Tidak ada. Ia lalu membuka aplikasi pesan instan. Pesan terakhir yang ia kirimkan pada Bima adalah sekitar pukul 11 malam. Mas, Reno demam tinggi. Semoga besok cepat turun panasnya ya. Pesan itu hanya dibaca, tanpa ada balasan. Aisyah mencoba mengirim pesan lagi. Mas, Reno masuk rumah sakit. Kondisinya kritis. Tolong cepat pulang. Centang 2 berwarna biru muncul, tapi tidak ada balasan. Rasa sakit di hatinya bercampur dengan amarah. Sejak menikah, Bima selalu sibuk. Sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan teman-temannya. Tapi, apakah ia tidak punya waktu sedikitpun untuk keluarga? Untuk anaknya sendiri? Ia ingat betapa susahnya ia meyakinkan Bima untuk membeli rumah mewah ini. Bima selalu berdalih bahwa ia akan membelikannya untuknya jika sudah kaya raya. Tapi setelah orang tua Aisyah meninggal, ia baru tahu bahwa rumah mewah itu sudah dibeli oleh almarhum ayahnya atas nama dirinya. Bima pun berubah drastis, lebih ramah dan manis. Kini, semua kembali seperti semula. Bima hanya peduli pada dirinya sendiri. Aisyah mendongak, matanya menatap langit-langit rumah sakit yang putih dan kosong. Air matanya terus mengalir. Ia merasa seperti seorang ibu tunggal. Di sampingnya, kursi-kursi lain kosong. Tidak ada ayah Reno, tidak ada mertuanya, tidak ada iparnya. Mereka semua seolah lenyap dari muka bumi saat ia dan Reno sedang berjuang. Pikirannya melayang kembali ke masa-masa awal pernikahan. Bima, yang dulu begitu romantis dan perhatian, kini berubah menjadi orang asing. Ia selalu punya alasan untuk tidak ada di rumah. Perjalanan bisnis, rapat mendadak, atau sekadar lelah dan ingin sendiri. Aisyah selalu berusaha memahami, selalu mencoba berpikir positif. Namun, malam ini, tidak ada lagi ruang untuk pemahaman. Yang ada hanya kepedihan. Ia mengingat saat Reno masih bayi. Ia dan Bima sama-sama bekerja. Ia mengurus Reno sendiri, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Bima hanya pulang untuk tidur dan makan. Ia selalu bilang, "Kamu kan di rumah, jadi wajar kalau kamu yang urus semua." Aisyah selalu mengiyakan, menganggapnya sebagai pengorbanan kecil untuk kebahagiaan rumah tangganya. Namun, pengorbanan itu terasa sia-sia malam ini. Ia sudah memberikan segalanya, termasuk seluruh hidupnya, untuk Bima dan Reno. Tapi di saat ia membutuhkan Bima, pria itu tidak ada. Bima, yang seharusnya menjadi bahu untuknya bersandar, justru menghilang. Tiba-tiba, seorang perawat memanggil namanya. "Ibu Aisyah, mari ikut saya. Biaya administrasi awal harus dibayarkan segera. Jika tidak, kami tidak bisa melanjutkan tindakan medis." Aisyah merasa seperti disambar petir. Ia merogoh dompetnya. Hanya ada beberapa lembar uang kertas. Tidak cukup. Jauh dari cukup untuk biaya awal yang disebutkan perawat. Panik kembali menyelimutinya. Ia mencoba menelepon Bima lagi. Panggilan ketiga, keempat, kelima. Tidak ada jawaban. Perasaannya mulai tidak enak.
Ia lalu mencoba menelepon mertuanya, Ibu Siti. Panggilan tersambung, namun langsung masuk ke pesan suara. Sama halnya dengan Pak Rangga, adik iparnya. Tak ada satupun dari mereka yang bisa dihubungi. Ini terlalu aneh. Mereka tidak pernah mematikan ponsel di malam hari, apalagi saat tengah malam. Kecurigaan mulai merayap di benak Aisyah. Ia tidak bisa hanya pasrah. Ia harus mencari cara. Ia memohon kepada perawat untuk diberi waktu. Perawat itu mengangguk mengerti, ekspresinya dipenuhi rasa kasihan. Aisyah kembali duduk, air matanya tak terbendung. Ia memeluk lututnya, berusaha menenangkan diri. Pikiran-pikiran negatif mulai berdatangan. Apakah Bima benar-benar sibuk dengan urusan bisnisnya? Atau apakah ada hal lain yang lebih penting dari nyawa anaknya? Aisyah menatap ke arah pintu UGD. Ia bisa melihat bayangan kecil tubuh Reno di balik tirai putih. Hatinya sakit, sangat sakit. Ia merasa seperti seorang ibu yang gagal. Gagal melindungi anaknya, gagal mendapatkan dukungan dari suaminya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi, ia akan melakukan segalanya untuk Reno. Ia tidak akan membiarkan putranya menyerah. Dengan tekad baru, ia bangkit. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi sahabatnya, Dina. Dina, tolong aku. Bisik Aisyah, suaranya serak karena menangis. Setelah panggilan singkatnya dengan Dina, Aisyah duduk kembali di kursi tunggu, mencoba menenangkan dirinya. Pikirannya dipenuhi kekhawatiran tentang Reno dan juga kebingungan mengenai Bima. Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Gumamnya lirih. Kenapa kamu nggak bisa dihubungi? Tiba-tiba, ponsel Aisyah berdering. Nama Bima muncul di layar. Jantung Aisyah berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Halo, Mas? Suaranya bergetar. Halo, sayang? Maaf tadi ada rapat penting. Aku baru selesai, jawab Bima. Suaranya terdengar santai, seolah tidak terjadi apa-apa. Gimana Reno? Sudah mendingan? Air mata Aisyah kembali mengalir. Hatinya sakit mendengar suara Bima yang begitu tenang, kontras dengan kekacauan yang ia rasakan. Mas, Reno kritis. Dia di ruang PICU sekarang. Kata dokter ada indikasi meningitis. Biaya pengobatannya sudah ratusan juta, Mas. Hening sejenak di ujung telepon. Aisyah menunggu dengan cemas. Ya ampun, sayang. Aku nggak tahu kalau separah itu, kata Bima, suaranya berubah panik. Aku sekarang lagi di Surabaya, ada urusan yang nggak bisa ditinggal. Besok pagi aku usahakan pulang. Jangan khawatir soal biaya, nanti aku transfer uangnya. Berapa yang dibutuhkan sekarang? Aisyah menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan emosinya. Untuk biaya awal saja sudah butuh puluhan juta, Mas. Tapi yang terpenting sekarang kamu pulang, Mas. Aku butuh kamu di sini. Aku janji, besok pagi aku langsung ke bandara. Kamu tenang aja, fokus sama Reno. Aku akan transfer uangnya sekarang, jawab Bima dengan nada meyakinkan. Aku sayang kalian. Jangan pikir yang aneh-aneh, ya? Aisyah mengangguk, meskipun Bima tidak bisa melihatnya. Iya, Mas. Hati-hati di jalan, ucapnya, suaranya masih bergetar. Setelah menutup telepon, Aisyah merasa sedikit lega. Bima berjanji akan pulang dan akan mengirimkan uang. Mungkin ia hanya panik berlebihan. Mungkin Bima memang benar-benar sibuk. Ia mencoba mengusir kecurigaannya dan fokus pada kata-kata manis Bima. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Uang sebesar 20 juta rupiah telah ditransfer ke rekeningnya. Aisyah langsung pergi ke bagian administrasi dan menyelesaikan pembayaran. Perawat itu tersenyum padanya, seolah mengerti bebannya. Aisyah kembali ke kursi tunggu, menatap pintu kaca ruang PICU, tempat Reno berbaring. Ia merasa sedikit tenang, karena setidaknya masalah biaya awal sudah teratasi. Namun, perasaannya masih tidak enak. Keesokan harinya, Aisyah menunggu Bima datang. Ia sudah membersihkan diri di toilet rumah sakit dan memesan sarapan melalui aplikasi online. Pagi berganti siang, siang berganti sore. Bima tidak kunjung datang. Aisyah mencoba menghubunginya lagi, namun lagi-lagi nomornya tidak aktif. Mas,
Mas di mana? Bisik Aisyah, mulai frustasi. Kamu bilang mau pulang, kenapa kamu bohong? Aisyah kembali membuka media sosial Bima. Hatinya kembali berdebar. Ada beberapa foto baru yang diunggah. Bima mengenakan kemeja pantai berwarna cerah, sedang duduk di sebuah kafe tepi pantai di Bali, tersenyum lebar ke arah kamera. Di sampingnya, duduk seorang wanita yang Aisyah kenal dari foto-foto sebelumnya. Wajahnya cantik dan berani, mengenakan gaun tipis yang menawan. Di foto lain, wanita itu, Siska, sedang berfoto dengan Ibu Siti dan Pak Rangga, terlihat sangat akrab dan tertawa bersama. Mereka semua tampak sangat bahagia, seolah sedang tidak terjadi apa-apa di belahan bumi lain. Dunia Aisyah terasa runtuh untuk kedua kalinya. Bukan hanya Bima yang berbohong, tapi juga mertua dan iparnya. Mereka semua tahu bahwa Reno sedang sakit, tapi mereka tetap pergi berlibur. Aisyah merasa dikhianati, tidak hanya oleh suaminya, tapi juga oleh keluarganya. Amarah memuncak di dadanya, membakar semua sisa cinta dan kepercayaan yang ia miliki. Jadi ini perjalanan bisnis kamu, Mas? Gumam Aisyah, suaranya penuh kepahitan. Ini janji kamu? Ia menatap foto-foto itu lagi, satu persatu. Ia bisa melihat pemandangan laut yang indah, pohon-pohon kelapa yang melambai, dan sinar matahari yang cerah. Betapa ironisnya. Di saat ia terperangkap dalam mimpi buruk, mereka sedang menikmati surga. Hatinya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, ponsel Aisyah berdering lagi. Nama Bima muncul. Ia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Ia harus tetap tenang. Ia harus tahu kebenaran dari mulut Bima sendiri. Halo, Mas, sapanya, suaranya datar. Sayang, maaf ya, aku nggak bisa pulang. Rapatnya diundur. Aku usahakan besok, kata Bima. Suaranya terdengar tidak bersalah. Aisyah tertawa hambar. Rapat apa, Mas? Rapat di pantai? Rapat liburan? Hening. Bima tidak menjawab. Aku sudah lihat, Mas. Foto-foto kamu di Bali. Kamu sama wanita itu. Sama Ibu dan Rangga juga. Lanjut Aisyah, suaranya mulai bergetar. Anakmu kritis. Mas, di sini, aku hampir gila sendirian, dan kamu lagi di sana bersenang-senang. Sayang itu nggak seperti yang kamu pikirkan, jawab Bima terbata-bata. Lalu seperti apa, Mas? Bentak Aisyah. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Mas, kamu, wanita itu, Ibu, Rangga. Kalian semua tertawa bahagia. Aku di sini, di rumah sakit sama anakku yang gak berdaya. Apa salahku, Mas? Apa salah Reno? Bima tidak menjawab. Aisyah bisa mendengar suara ombak di ujung telepon. Suara yang seharusnya membuatnya tenang, justru membuatnya semakin marah. Aku sudah transfer uang. Kan? Uangnya kan ada? Kamu nggak perlu khawatir soal biaya, kata Bima, suaranya kembali santai. Anggap saja ini rekreasi sebentar. Kita sudah kerja keras, kan? Rekreasi? Mas, ini bukan rekreasi. Ini pengkhianatan, teriak Aisyah, air matanya tumpah lagi. Kamu janji akan pulang, kamu bohong? Aisyah mematikan panggilan itu. Ia tidak bisa lagi berbicara. Hatinya sudah terlalu sakit. Ia merasa lelah, sangat lelah. Ia tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga lelah secara emosional. Ia merasa kosong, seolah semua energinya telah habis terkuras. Di saat itulah, sebuah tekad baru muncul di hatinya. Ia tidak bisa lagi menjadi wanita yang lemah dan rapuh. Ia harus menjadi singa betina yang melindungi anaknya. Ia tidak bisa lagi bergantung pada Bima, atau pada siapapun. Ia harus berjuang sendiri. Ia harus membuktikan kepada Bima, kepada mertua dan iparnya, dan yang terpenting, kepada dirinya sendiri, bahwa ia bisa bertahan. Bahwa ia bisa menyelamatkan putranya. Mas, kamu akan menyesal, bisik Aisyah, menatap layar ponselnya yang menampilkan foto Bima yang sedang tersenyum. Kamu akan menyesal seumur hidupmu. Layar ponsel Aisyah terasa panas di genggamannya, tidak sebanding dengan hati yang membeku dan tubuh yang gemetar. Foto itu, sebuah bukti nyata dari pengkhianatan yang terasa begitu kejam. Senyum lebar Bima, tawar yang Ibu Siti,
dan pose santai Pak Rangga dengan seorang wanita lain, semua itu seperti pisau tajam yang menusuk tepat di ulu hati Aisyah. Nama wanita itu tertera jelas di tagar, Siska. Jelas, ia bukan hanya rekan kerja atau teman biasa. Ada keakraban yang begitu intim, seolah Siska adalah bagian dari keluarga itu. Keluarga yang dengan senang hati meninggalkan Aisyah dan putra mereka yang sedang berjuang di ambang maut. Air mata Aisyah sudah kering, digantikan oleh amarah yang membara. Rasanya seluruh darah di tubuhnya mendidih. Ia membuka setiap foto yang diunggah oleh Siska. Di sana, ia melihat Bima menggendong Siska di tepi pantai. Ada foto Bima yang sedang menyuapi Siska di restoran mewah. Dan yang paling menyakitkan, ada foto Ibu Siti yang merangkul Siska, seolah wanita itu adalah menantu kesayangannya. Di saat yang sama, Aisyah duduk sendirian, memeluk lututnya di kursi tunggu rumah sakit yang dingin dan sepi, mengkhawatirkan putranya yang kritis. Jadi ini yang kamu sebut perjalanan bisnis? Bisik Aisyah, suaranya parau. Ia menekan tombol panggilan telepon Bima lagi, dan kali ini, suaranya terdengar jernih, bukan lagi isakan tangis. Mas, aku tahu kamu nggak sibuk di Surabaya. Kamu di Bali sama Siska sama ibu sama Rangga. Di ujung telepon, hanya ada keheningan. Bima terdiam. Mungkin ia terkejut. Atau mungkin ia sedang mencari-cari alasan lain untuk berbohong. Mas, kita punya anak yang lagi berjuang untuk hidupnya, dan kamu liburan dengan wanita lain, kamu pikir aku bodoh. Mas, lanjut Aisyah, suaranya bergetar menahan amarah yang meletup-letup. Aisyah, sayang dengarkan aku. Suara Bima akhirnya terdengar, dipenuhi nada defensif. Ini cuma urusan bisnis. Siska ini klien penting kita. Kami harus menjamunya dengan baik. Ibu dan Rangga ikut untuk membantu, ini bukan seperti yang kamu bayangkan. Bohong. Potong Aisyah dengan suara keras yang membuat beberapa orang di sekitarnya menoleh. Apa ada urusan bisnis yang mengharuskanmu menggendong klienmu? Apa ada urusan bisnis yang mengharuskan mertuaku menyambut gundikmu, seperti menantunya sendiri? Bima terdiam lagi. Kali ini, tidak ada lagi kata-kata yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Aisyah bisa mendengar napas Bima yang tertahan di seberang sana. Ia bisa membayangkan wajah Bima yang tegang, panik karena kebohongannya terbongkar. Aku nggak bisa terus-terusan di sini, Aisyah. Ini acara penting, ujar Bima, mencoba mengakhiri pembicaraan. Jadi, acara liburan dengan selingkuhanmu dan keluargamu lebih penting daripada nyawa anakmu sendiri. Begitu, Mas, bentak Aisyah, suaranya meninggi. Kenapa kamu nggak jujur saja sejak awal? Kenapa kamu harus berbohong? Bima tidak menjawab. Ia hanya menghela napas. Aisyah, jangan berlebihan. Aku sudah transfer uang untuk biaya rumah sakit. Kan? Jangan cemas soal itu. Kita bicarakan ini baik-baik nanti kalau aku sudah pulang. Hati Aisyah serasa dihantam palu. Bima menganggap semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Ia menganggap nyawa anaknya bisa dihargai dengan uang 20 juta rupiah. Aisyah merasa jijik. Bukan karena uangnya, tapi karena sikap Bima yang begitu enteng. Ia telah menganggap pengorbanan dan perasaannya tidak ada artinya. Uang? Mas, uang yang kamu transfer itu cuma cukup untuk biaya administrasi awal. Biaya perawatan Reno dipicu, obat-obatan, dan tes lanjutan sudah mencapai ratusan juta. Kamu pikir 20 juta itu cukup? Aisyah berteriak, air matanya kembali mengalir. Namun kali ini air mata amarah. Bima terdiam. Suara ombak di seberang sana seolah mengejek penderitaan Aisyah. Aku akan kirim lagi, sayang. Jangan khawatir. Nanti aku atur dari sini. Kamu tunggu saja, ya. Sekarang aku harus kembali ke klien. Bima langsung menutup teleponnya. Panggilan itu berakhir begitu saja, meninggalkan Aisyah dalam kekosongan yang menyesakan. Ia menatap layar ponsel yang kini mati, menampakkan bayangan wajahnya yang pucat dan mata yang bengkak. Pikirannya melayang, mengingat semua janji manis Bima, semua ucapan cinta, semua mimpi yang mereka bangun bersama. Semuanya terasa seperti debu yang tertiup angin. Aisyah bangkit. Ia berjalan menuju meja administrasi. Petugas di sana menyapanya dengan senyum penuh simpati. Ibu Aisyah,
tagihan kamar dan obat-obatan Ananda Reno sudah membengkak. Kami mohon ibu segera menyelesaikan sisa pembayarannya, kata petugas itu dengan suara lembut. Aisyah mengambil lembaran tagihan. Matanya membelalak. Angka yang tertera di sana sungguh fantastis. Ia melihat setiap item yang tercantum, mulai dari biaya kamar picu per hari, obat-obatan yang harganya puluhan juta, hingga biaya tes-tes khusus. Totalnya sudah lebih dari 200 juta rupiah. Dan itu baru untuk beberapa hari saja. Apa tidak bisa dicicil, Bu? Tanya Aisyah, suaranya memelas. Suami saya sedang dalam perjalanan bisnis. Ia akan segera mengirimkan sisanya. Petugas itu menghela napas. Maaf, Bu. Kami tidak bisa. Ini adalah prosedur standar. Jika tagihan belum dibayarkan, kami terpaksa harus menghentikan pengobatan yang tidak mendesak. Apalagi kondisi Reno masih kritis, kami butuh persetujuan segera untuk beberapa tindakan khusus. Dunia Aisyah terasa berputar. Ia merasa jatuh ke jurang yang paling dalam. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Tabungannya, yang seharusnya mereka miliki bersama, entah di mana. Selama ini, semua uang dipegang oleh Bima. Ia hanya diberi uang bulanan secukupnya untuk keperluan rumah tangga. Aisyah merasa seperti boneka yang tidak punya kendali atas hidupnya sendiri. Ia mencoba menghubungi Bima lagi, namun nomornya tidak aktif. Ia mencoba menelepon Ibu Siti dan Pak Rangga. Hasilnya sama. Mereka semua menghilang seolah-olah sengaja. Aisyah tahu, mereka pasti sudah mematikan ponsel mereka agar tidak bisa dihubungi. Perasaan dikhianati dan diabaikan itu begitu menyakitkan, jauh lebih sakit daripada pukulan fisik. Bagaimana ini, ya Tuhan? Gumam Aisyah, kepalanya pusing. Ia duduk di kursi tunggu, putus asa. Ia menundukkan kepala, membiarkan air mata membasahi pipinya. Ia memikirkan segala kemungkinan. Menggadaikan perhiasannya, meminjam dari teman. Ia sudah menghubungi Dina, tapi Dina juga tidak punya uang sebanyak itu. Dina hanya bisa memberinya dukungan moral, dan itu pun sudah sangat berarti bagi Aisyah. Aisyah, kamu harus kuat. Aku di sini untukmu, pesan Dina melalui WhatsApp. Jangan putus asa. Kamu pasti bisa menemukan jalan keluar. Ingat, kamu bukan wanita lemah. Kamu ibu dari Reno. Kamu harus berjuang untuknya. Membaca pesan itu, Aisyah merasa sedikit lebih baik. Ia menyeka air matanya. Dina benar. Ia tidak boleh menyerah. Ia harus berjuang. Namun, bagaimana caranya? Ia tidak punya uang, tidak punya aset yang bisa dijual. Semua harta yang mereka miliki ada atas nama Bima. Di tengah keputusasaannya, pikiran-pikiran gila mulai muncul di kepalanya. Menjual salah satu ginjalku. Bisiknya pada dirinya sendiri. Pikiran itu terasa absurd, namun begitu nyata. Demi Reno, ia rela melakukan apa saja. Ia rela mengorbankan tubuhnya, hidupnya, demi nyawa putranya. Tiba-tiba, seorang dokter keluar dari ruang picu. Ibu Aisyah, kami butuh persetujuan ibu untuk melakukan tes MRI. Biayanya sekitar 70 juta rupiah. Kami mohon ibu segera menandatangani dan menyelesaikan pembayarannya. 70 juta. Angka itu terasa seperti pukulan telak di wajahnya. Aisyah merasa lemas. Ia tidak punya uang sebanyak itu. Ia menatap wajah dokter itu, wajahnya tegang, penuh kekhawatiran. Dok, saya tidak punya uang sebanyak itu, bisik Aisyah, suaranya nyaris tidak terdengar. Kalau begitu, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Tindakan ini harus segera dilakukan agar kami bisa memberikan diagnosis yang tepat, kata dokter itu, suaranya kini lebih dingin. Aisyah menatapnya. Ia merasa ingin berteriak, memaki, menangis. Namun, semua kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Ia kembali merogoh dompetnya. Hanya tersisa beberapa lembar uang ratusan ribu. Tolong, Dok, tolong bantu anak saya. Suami saya akan segera mengirimkan uangnya. Aisyah memohon. Namun, dokter itu menggelengkan kepala. Maaf, Bu. Kami tidak bisa menunggu. Ini menyangkut nyawa anak ibu. Silakan ibu segera selesaikan pembayarannya. Aisyah merasakan keputusasaan yang luar biasa. Ia merasa terjebak, tidak berdaya.
Ia melihat ke arah pintu picu, tempat Reno berbaring, tak berdaya. Ia merasa dirinya gagal, tidak bisa melindungi putranya. Di saat itulah, sebuah tekad baja muncul dari dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan Bima dan keluarganya menang. Ia tidak akan membiarkan putranya mati. Ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan Reno. Apa saja. Aku akan buktikan, Mas, kalian semua akan menyesal seumur hidup, bisik Aisyah, menatap layar ponselnya yang mati. Air mata Aisyah sudah lama kering. Selama berjam-jam, ia hanya duduk membatu di kursi tunggu, menatap kosong ke arah pintu ruang picu. Perasaannya campur aduk. Ada kemarahan, kepedihan, keputusasaan, dan yang paling mendominasi, rasa benci yang membara. Benci pada Bima, pada Siska, pada Ibu Siti, dan pada Pak Rangga. Mereka semua, yang seharusnya menjadi keluarga, justru bersenang-senang di bawah langit yang sama, sementara ia dan putranya terkurung dalam neraka rumah sakit. Kata-kata dokter terus terngiang di telinganya. Kami butuh persetujuan dan pembayaran segera, menyangkut nyawa anak ibu. Suara itu berulang-ulang seperti kaset rusak, menusuk setiap sudut hatinya. Aisyah memejamkan mata, mencoba menyingkirkan bayangan senyum Bima yang ia lihat di foto-foto Bali. Bayangan itu terasa seperti racun, membuat amarahnya semakin memuncak. Tidak ada waktu untuk meratapi nasib. Reno membutuhkan uang itu segera. Tapi dari mana? Ia sudah menelepon Dina, dan Dina pun tidak bisa membantu dengan jumlah sebesar itu. Perhiasan? Sebagian besar perhiasannya sudah ia jual untuk membayar kebutuhan mendesak rumah tangga saat Bima lupa mengirim uang bulanan. Tabungan? Tabungannya sudah terkuras habis. Ia merasa seperti berjalan di labirin gelap tanpa ujung, terperangkap dan tidak berdaya. Namun, di tengah kegelapan itu, satu pikiran gila muncul di benaknya. Pikiran itu terasa begitu menakutkan, namun juga menawarkan secercah harapan. Ia teringat cerita di berita tentang seorang ayah yang menjual ginjalnya untuk biaya operasi anaknya. Pikiran itu sempat ia tepis, menganggapnya tidak masuk akal. Tapi kini, di saat semua pintu tertutup, pikiran itu kembali datang dan menuntut perhatiannya. Aisyah membuka aplikasi peramban di ponselnya. Tangannya gemetar saat ia mengetikkan kata kunci, jual ginjal untuk biaya pengobatan. Halaman demi halaman muncul, berisi forum-forum ilegal, cerita-cerita miris, dan peringatan-peringatan keras dari para ahli medis. Ia membaca setiap kata, setiap kalimat. Ia mengabaikan peringatan itu dan hanya fokus pada informasi yang ia butuhkan. Bagaimana prosesnya, berapa biayanya, dan siapa yang bisa membantunya. Ia menemukan beberapa nomor telepon dan alamat email. Dengan tangan basah oleh keringat dingin, ia mengirim pesan ke salah satu nomor. Saya butuh uang untuk biaya pengobatan anak. Saya bersedia mendonorkan ginjal. Hening. Tidak ada jawaban. Aisyah merasa putus asa. Ia mencoba nomor lain, alamat email lain. Ia mengirim pesan yang sama berulang kali, suaranya dalam pikiran terdengar bergetar dan putus asa. Tolong, saya butuh uang untuk anak saya. Setelah menunggu beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, sebuah balasan masuk. Sebuah nomor tak dikenal mengirimkan pesan singkat. Ketemu di kafe dekat rumah sakit, jam 10 malam. Sendirian. Jangan bawa siapa-siapa. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia tahu ini berbahaya. Ia tahu ini bisa menjadi jebakan. Tapi, apalagi yang bisa ia lakukan? Pikirannya dipenuhi bayangan wajah Reno yang pucat. Ia tidak peduli dengan bahaya yang mengancam dirinya sendiri. Ia hanya peduli pada Reno. Aisyah membalas, saya datang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aisyah berdiri di depan cermin toilet rumah sakit, menatap pantulan dirinya. Matanya bengkak, wajahnya pucat pasi, dan ada bayangan gelap di bawah matanya. Ia mengenakan pakaian yang sama dengan saat ia datang ke rumah sakit, pakaian yang kini terasa lengket dan kotor. Ia merapikan rambutnya dan membasuh wajahnya. Ia harus terlihat tegar, setidaknya di depan orang asing. Ia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Mas, kamu akan menyesal? Bisik Aisyah pada pantulan dirinya. Aku akan buktikan bahwa aku bisa melindungi anakku sendiri. Tanpa kamu. Dengan langkah mantap,
Ia meninggalkan kursi tunggu dan berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Malam itu sangat dingin. Sinar rembulan menerangi langkahnya. Di depan sebuah kafe yang remang-remang, ia melihat seorang pria yang mengenakan jaket kulit hitam, dengan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Pria itu memberi isyarat agar Aisyah mendekat. "Kamu yang kirim pesan?" tanya pria itu, suaranya serak. Aisyah mengangguk. "Saya butuh uang." "Berapa harganya?" tanyanya langsung ke intinya. Pria itu tersenyum sinis. "Terlalu terburu-buru. Kami perlu memastikan semuanya." "Kamu punya riwayat penyakit? Kesehatannya bagaimana?" Aisyah menjelaskan kondisinya dengan jujur. "Saya sehat. Belum pernah sakit parah." "Bagus," kata pria itu. 350 juta. "Tapi ada syaratnya." Angka itu membuat mata Aisyah membelalak. 350 juta. Jumlah itu lebih dari cukup untuk biaya pengobatan Reno. Namun, ia tahu tidak ada yang gratis di dunia ini. "Apa syaratnya?" "Ginjalmu harus cocok dengan penerimanya. Dan kamu harus menjalani operasi di tempat yang kami sediakan, bukan di rumah sakit ini," jelas pria itu. "Kami butuh privasi. Setelah operasi, kamu akan dikirimkan kembali ke sini. Dan kami akan mengirimkan uangnya." Aisyah merasa takut. Ia tahu ini adalah transaksi ilegal. Ia tahu risiko yang ia hadapi. Tapi, ia tidak punya pilihan lain. "Saya setuju," jawabnya dengan suara yang tegas. Pria itu menyodorkan sebuah formulir. "Tanda tangani ini. Ini adalah persetujuan. Setelah ini, kami akan menghubungimu untuk jadwal operasi." Aisyah membaca setiap baris dari formulir itu. Ada banyak poin yang ia tidak mengerti, tapi ia tahu ini adalah kesepakatan yang akan mengubah hidupnya. Ia mengambil pulpen dan menandatangani formulir itu. Tiba-tiba, ia teringat wajah Bima, senyumnya yang sinis, dan sikapnya yang menganggap remeh. Amarahnya kembali membara, memberikan kekuatan baru untuknya. "Aku akan melakukan ini, Mas. Demi anakku. Dan kamu akan menyesal," gumam Aisyah dalam hati. Pria itu mengambil kembali formulir itu. "Besok pagi, akan ada orang yang menghubungimu. Sampai jumpa." Ia menghilang di kegelapan malam, meninggalkan Aisyah sendirian dengan formulir yang telah ditandatanganinya. Aisyah kembali ke kursi tunggu. Ia menatap pintu ruang picu. Kini, hatinya terasa lebih tenang. Ia telah menemukan jalan keluar. Ia telah menemukan harapan. Ia tahu ia tidak sendirian. Ia punya Reno. Dan ia akan melakukan segalanya untuknya. Ia menyentuh perutnya, seolah-olah ia bisa merasakan ginjalnya di dalam. Ia tahu ini adalah pengorbanan yang sangat besar, tapi ia tidak peduli. Ia adalah seorang ibu. Dan cinta seorang ibu tidak bisa diukur dengan uang. "Aku akan melakukannya, Nak," bisik Aisyah, air mata jatuh membasahi pipinya. Kali ini, air mata itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata keberanian. Malam semakin larut, namun Aisyah tidak bisa tidur. Ia duduk di kursi tunggu, menatap formulir persetujuan yang sudah ia tanda tangani. Hatinya bergejolak antara ketakutan dan tekad. Ia tahu ia telah melangkah terlalu jauh, memasuki dunia gelap yang penuh risiko. Namun, demi Reno, ia rela melakukan apa saja. Ia tidak akan pernah membiarkan Bima dan keluarganya menang. Ia akan berjuang sendiri. Di tengah kekalutan itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Dina, sahabatnya. "Aisyah, kamu di mana?" "Aku di rumah sakit. Aku sudah dengar dari perawat kalau kamu belum bayar tagihan. Kenapa nggak bilang?" Air mata Aisyah kembali jatuh. Ia merasa begitu bersalah karena tidak jujur pada Dina. Dengan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Suara Dina terdengar khawatir. "Aisyah, kamu kenapa? Kamu di mana?" "Aku lagi di resepsionis. Tadi aku tanya, katanya kamu belum bayar tagihan." "Bima kemana sih? Kenapa dia nggak transfer uang lagi?" cecar Dina, suaranya dipenuhi kepanikan. Aisyah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menceritakan semuanya pada Dina, mulai dari kebohongan Bima, foto-foto liburan di Bali bersama Siska dan keluarganya, hingga tagihan rumah sakit yang membengkak.
Ia bahkan menceritakan tentang niatnya untuk menjual ginjal demi biaya pengobatan Reno. Suaranya pecah, dipenuhi keputusasaan. Aku nggak punya pilihan lain. Din, aku sudah nggak punya uang. Aku sudah coba pinjam kemana-mana. Bima nggak bisa dihubungi lagi. Mereka semua matiin ponsel. Aku harus gimana lagi? Aku nggak bisa biarin Reno kenapa-kenapa. Isak Aisyah, suaranya parau. Di ujung telepon, Dina terdiam sejenak. Hening yang mencekam, membuat Aisyah semakin merasa bersalah. Namun, setelah keheningan itu, suara Dina terdengar kembali, tidak lagi panik, melainkan dipenuhi amarah yang membara. Gila. Bima dan keluarganya memang sudah keterlaluan, geram Dina. Aisyah, dengar aku baik-baik. Kamu jangan pernah lakukan hal bodoh itu. Jangan pernah. Aku akan datang ke sana sekarang juga. Tapi Din, biayanya besar. Bisik Aisyah. Aku tahu. Tapi kita akan mencari jalan lain. Jangan pernah terpikir untuk menjual organ tubuhmu. Itu terlalu berbahaya. Kamu pikir aku akan biarin kamu lakukan itu? Tanya Dina, suaranya begitu tegas. Tunggu aku. Aisyah merasa sedikit lega. Ia tahu Dina adalah pengacara yang cerdas dan berani. Ia juga tahu Dina adalah satu-satunya orang yang bisa ia andalkan saat ini. Tidak sampai 30 menit kemudian, Dina sudah tiba. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan tekad. Ia langsung memeluk Aisyah. Kamu nggak sendirian, Ais. Aku di sini. Kita akan hadapi ini bersama-sama. Aisyah merasa seperti mendapatkan suntikan energi. Ia menceritakan lagi semua detailnya pada Dina, dari awal hingga akhir. Dina mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan matanya memancarkan kilatan tajam. Oke, begini. Kita perlu cek dulu semua data. Aku butuh berkas-berkas penting yang kalian punya, kata Dina, suaranya kembali ke mode profesional. Dokumen rumah, mobil, rekening bank. Semuanya. Aisyah menggeleng. Aku nggak punya apa-apa, Din. Semua dipegang Bima. Dia yang urus semuanya. Aku hanya tahu kalau rumah ini dibeli sama dia. Dina tersenyum sinis. Kamu salah, Aisyah. Kamu salah besar. Aisyah menatap Dina dengan bingung. Maksudmu? Dina meraih tasnya dan mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. Kamu ingat saat orang tuamu meninggal, dan mereka mewariskan beberapa aset kepadamu? Mereka sempat menitipkannya padaku, kalau-kalau ada apa-apa. Jantung Aisyah berdebar kencang. Ia memang ingat. Sebelum meninggal, ayahnya memang sempat memberikan beberapa dokumen kepadanya dan berpesan, simpan ini baik-baik, nak. Ini untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa. Aisyah tidak pernah membuka dokumen itu. Ia terlalu percaya pada Bima. Dina membuka map itu dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Ini, surat kepemilikan rumah. Atas nama kamu, Aisyah. Lengkap dengan sertifikatnya. Ini juga surat kepemilikan mobil. Dan yang paling penting, ini adalah surat kepemilikan perusahaan properti yang selama ini diurus Bima. Kamu adalah pemilik 51% sahamnya. Dunia Aisyah terasa berputar. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia menatap dokumen-dokumen itu. Namanya, nama orang tuanya, dan tanda tangan mereka tertera dengan jelas. Ia tidak pernah tahu bahwa orang tuanya telah menyiapkan semuanya. Ia tidak pernah tahu bahwa ia adalah pemilik sah dari semuanya. Jadi, Bima dia tahu, bisik Aisyah, suaranya bergetar. Dina menggeleng. Aku rasa tidak. Kalau dia tahu, dia pasti sudah memanipulasi kamu untuk menyerahkan semuanya. Tapi, aku yakin Bima juga tahu. Itulah mengapa dia tidak pernah mau mengurus sertifikat rumah itu atas namanya. Karena dia tahu itu aset warisan. Tapi dia mungkin tidak tahu kalau kamu adalah pemegang saham mayoritas perusahaannya. Aisyah merasa seperti orang bodoh. Selama ini, ia hidup di bawah ilusi. Ia mengira ia hanyalah seorang ibu rumah tangga yang bergantung pada suaminya. Ia mengira ia tidak punya apa-apa. Ia mengira Bima adalah orang yang kaya raya, pemilik segalanya. Padahal, justru ia yang memiliki segalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Aisyah, suaranya dipenuhi amarah dan dendam.
Dina tersenyum, senyum seorang pengacara yang siap membalas dendam. Kita akan membuat Bima dan keluarganya menyesal seumur hidup mereka. Mereka sudah meremehkanmu, Aisyah. Mereka pikir kamu tidak punya kekuatan. Mereka salah. Kita akan jual rumah ini. Semua aset ini, lanjut Dina, matanya menyala. Uangnya kita gunakan untuk biaya pengobatan Reno. Dan sisa uangnya, kita gunakan untuk memulai hidup baru. Aisyah mengangguk. Ide itu brilian. Ia tidak perlu menjual ginjalnya. Ia tidak perlu mengorbankan tubuhnya. Ia bisa menggunakan hartanya sendiri untuk menyelamatkan putranya. Mereka nggak akan nyangka. Mereka pikir semua ini milik Bima, kata Aisyah, suaranya dipenuhi kepuasan. Mereka akan terkejut. Mereka akan kaget. Tambah Dina, ketika mereka kembali dari liburan, mereka akan menemukan bahwa mereka tidak punya apa-apa lagi. Dan mereka akan tahu siapa yang harus mereka salahkan. Aisyah dan Dina duduk berjam-jam, menyusun rencana. Dina menjelaskan setiap detailnya dengan cermat. Mereka akan segera menghubungi notaris, memproses penjualan rumah, mobil, dan aset lainnya. Semua itu akan dilakukan dengan cepat dan rahasia, tanpa sepengetahuan Bima dan keluarganya. Aisyah merasa kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang rapuh dan putus asa. Ia kini adalah seorang pejuang, siap untuk membalas dendam. Terima kasih, Din, bisik Aisyah, memeluk Dina dengan erat. Kamu sudah menyelamatkan hidupku dan Reno. Dina tersenyum dan membalas pelukannya. Ini belum selesai, Ais. Ini baru permulaan. Aisyah menatap pintu ruang picu, tempat Reno berbaring. Ia tersenyum, senyum yang tulus, yang sudah lama tidak ia rasakan. Ia tahu, putranya akan segera sembuh. Dan ia akan memberikan pelajaran berharga kepada Bima dan keluarganya. Pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Setelah percakapan yang mengubah segalanya, Aisyah dan Dina langsung menuju kantor Dina yang sepi di malam hari. Lampu-lampu gedung perkantoran di Jakarta sudah redup. Namun di ruangan Dina, suasana terasa begitu tegang dan penuh energi. Dina meletakkan map coklat yang berisi semua dokumen itu di atas meja kerjanya yang besar. Aisyah duduk di seberang Dina, matanya tidak bisa lepas dari tumpukan kertas itu. Itu bukan hanya dokumen. Itu adalah bukti kebohongan, pengkhianatan, dan, yang paling penting, sebuah kunci menuju kebebasannya. Ini semua benar-benar milikku, bisik Aisyah, suaranya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Benar, Aisyah. Semuanya, jawab Dina. Ini semua atas namamu. Sejak awal, orang tuamu memang sudah merencanakannya. Mereka tahu ini bisa terjadi. Kata-kata Dina membawa Aisyah kembali ke masa lalu. Ia mengingat sore itu, sebulan sebelum ayahnya meninggal. Ayahnya memanggilnya ke ruang kerja. Aisyah, nak, ayah mau titip ini. Simpan baik-baik. Jangan pernah beritahu siapapun, bahkan Bima sekalipun. Ayah tahu Bima adalah suami yang baik, tapi ayah hanya ingin memastikan kamu punya pegangan, kalau-kalau ada apa-apa. Aisyah saat itu hanya mengangguk. Ia tidak mengerti. Ia menganggap ayahnya terlalu berlebihan. Bima adalah pria yang baik, yang mencintainya. Mana mungkin ia akan mengkhianatinya? Aisyah menyimpan dokumen-dokumen itu di lemari besi di rumah orang tuanya, dan setelah mereka meninggal, ia menyerahkan kuncinya pada Dina, persis seperti yang ayahnya pesankan. Sekarang, ia mengerti. Ayahnya tidak berlebihan. Ayahnya adalah sosok yang bijaksana dan penuh cinta. Ia tahu Bima tidak sepenuh hati mencintai Aisyah, melainkan hanya menginginkan hartanya. Dan ayahnya, sebagai seorang ayah, sudah melihatnya jauh sebelum Aisyah menyadarinya. Ia sudah tahu Bima hanya mengincar kekayaan keluarganya, dan ia membuat rencana untuk melindungi putrinya. Ayah, ibu, bisik Aisyah, air mata mengalir membasahi pipinya. Kali ini, air mata itu adalah air mata haru. Ia merasa orang tuanya masih melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda. Dina mengambil salah satu dokumen. Ini sertifikat hak milik rumah yang kalian tinggali, Aisyah. Almarhum ayahmu membelinya atas namamu. Bima tidak pernah tahu itu. Ia hanya mengurus PBB dan tagihan-tagihan lainnya,
tapi dia tidak pernah membalik nama sertifikatnya. Mungkin dia mengira suatu hari nanti ia bisa mengambil alih. Aisyah mengangguk. Ia ingat Bima selalu menunda-nunda saat ia bertanya tentang sertifikat rumah. Nanti, sayang. Jangan terburu-buru. Kita urus semuanya nanti. Selalu begitu jawabnya. Kini, Aisyah tahu alasannya. Dina lalu mengambil dokumen lain. Ini surat kepemilikan mobil Toyota Alphard hitam yang selama ini Bima gunakan ke kantor. Semuanya atas namamu. Bima bahkan tidak menyadarinya. Lalu ini apa? Tanya Aisyah, menunjuk dokumen yang paling tebal. Ini yang paling penting, kata Dina, matanya berbinar. Ini adalah akta pendirian perusahaan. Perusahaan properti yang selama ini diurus Bima. Graha Prima Sejahtera. Ayahmu adalah pemilik saham mayoritas, 51%. Dan setelah beliau meninggal, semua saham itu jatuh ke tanganmu. Bima hanya punya 49% saham. Itu artinya, kamu adalah pemilik sah perusahaan itu. Aisyah terpana. Ia tidak pernah tahu. Selama ini, ia mengira Bima adalah pemilik tunggal perusahaan itu. Ia mengira Bima adalah CEO yang hebat, yang berhasil membangun perusahaannya dari nol. Ternyata, Bima hanyalah boneka. Ia hanyalah direktur yang diangkat oleh ayahnya. Dan sekarang, boneka itu telah berkhianat. Astaga, semua ini, bisik Aisyah. Selama ini, aku hidup dalam kebohongan. Aku pikir aku nggak punya apa-apa. Dina tersenyum. Ayahmu adalah orang yang sangat cerdas, Aisyah. Ia tahu kamu terlalu polos dan terlalu mencintai Bima. Ia tahu kamu akan memberikan segalanya untuknya. Jadi, ia melindungi kamu dengan cara ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanya Aisyah, suaranya dipenuhi tekad yang baru. Kita akan membuat Bima dan keluarganya menyesal seumur hidup mereka. Jawab Dina, matanya berkilat-kilat. Pertama, kita harus segera menjual semua aset ini. Rumah, mobil, dan aset lainnya. Uangnya kita gunakan untuk biaya pengobatan Reno. Dan yang kedua, kita akan membuat kejutan besar untuk Bima dan keluarganya. Aisyah mengangguk. Ia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Ia harus membalas. Ia harus menunjukkan pada mereka siapa dirinya sebenarnya. Aisyah dan Dina mulai menyusun rencana. Dina akan menghubungi notaris kepercayaannya, yang bisa bekerja dengan cepat dan rahasia. Mereka akan mengurus penjualan rumah dan mobil. Aisyah akan mengambil alih kendali perusahaan, ia akan memecat Bima dan Siska, dan ia akan mengambil kembali semua keuntungan yang mereka nikmati. Dina menunjukkan saldo rekening bank yang juga atas nama Aisyah. Di sana, tertera angka yang sangat besar. Ini adalah tabungan yang orang tuamu sisihkan untukmu, Aisyah. Cukup untuk membiayai pengobatan Reno sampai ia sembuh total. Aisyah meneteskan air mata. Ia tidak bisa lagi menahan perasaannya. Ia merasa begitu bersyukur atas kasih sayang orang tuanya. Ia merasa begitu beruntung memiliki sahabat seperti Dina. Ia merasa begitu kuat. Di tempat lain, jauh di Bali, Bima, Siska, Ibu Siti, dan Pak Rangga sedang menikmati makan malam di sebuah restoran mewah. Mereka tertawa, bersenda gurau, dan bersulang. Mereka tidak tahu, di saat mereka bersenang-senang, hidup mereka akan hancur sebentar lagi. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka sebut, ibu rumah tangga bodoh, itu akan menjadi penyebab kehancuran mereka. Mas Bima, kamu luar biasa, bisik Siska, menyentuh tangan Bima. Perjalanan bisnis yang sangat menyenangkan. Bima tersenyum dan membalas sentuhannya. Siska, sayang, kamu jauh lebih menyenangkan dari yang aku duga. Aku janji, setelah urusan kita di sini selesai, kita akan segera menikah. Kamu adalah wanita yang pantas aku nikahi. Ibu Siti mengangguk setuju. Ya, nak. Siska ini wanita yang cerdas, ia tahu bagaimana mengurus bisnis. Tidak seperti istri Bima yang hanya tahu menghabiskan uang. Mereka semua tertawa, tidak menyadari bahwa tawa mereka adalah tawa terakhir mereka. Mereka tidak tahu, di Jakarta, rencana balas dendam telah dimulai. Mereka tidak tahu, aset-aset yang mereka nikmati, yang mereka anggap milik Bima, akan segera dijual. Mereka tidak tahu,
mereka akan kembali ke Jakarta tanpa memiliki apa-apa. Di sebuah bar mewah di Bali, musik lounge mengalun lembut, bercampur dengan suara ombak yang memecah di kejauhan. Bima duduk di sebuah sofa empuk, memeluk Siska yang tersenyum manja di sampingnya. Di seberang mereka, Ibu Siti dan Pak Rangga tampak menikmati minuman mereka, wajah mereka dipenuhi kepuasan. Mereka tidak terlihat seperti orang yang sedang mengkhawatirkan anak yang terbaring kritis di rumah sakit. Justru sebaliknya, mereka tampak merayakan sesuatu. Ah, ini baru hidup, gumam Bima, menyesap koktailnya. Bebas dari semua drama. Ibu Siti mengangguk. Iya, Nak, akhirnya kita bisa bernapas lega. Wanita itu, Aisyah, selalu saja membuat masalah. Ada-ada saja yang ia keluhkan. Baru sekarang kita bisa liburan dengan tenang. Siska mengusap lengan Bima. Tenang saja, sayang. Sebentar lagi kita akan bebas selamanya. Setelah semua ini selesai, tidak akan ada lagi yang mengganggu kita. Bima tertawa, tawa yang penuh dengan kemenangan. Tentu saja. Semua ini berjalan sesuai rencana. Ia kemudian menatap Siska dengan penuh gairah. Biar bagaimanapun, perjalanan bisnis ini berhasil, kan? Sangat berhasil, balas Siska, matanya berkedip nakal. Aku sudah berhasil mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan dari orang dalam. Perusahaan itu, Graha Prima Sejahtera, benar-benar menghasilkan keuntungan besar. Pak Rangga ikut menimpali. Iya, Mas. Untung kita sudah menyiapkan semuanya dengan matang. Kita akan mengurus perceraian Mas Bima dengan cepat, dan kita akan membuat Aisyah terlihat seperti ibu yang tidak becus. Nanti di pengadilan, kita akan bersaksi bahwa dia tidak pernah bisa mengurus Reno dengan baik. Ibu Siti tersenyum puas. Tentu saja. Aku akan bersaksi bahwa dia adalah ibu yang ceroboh dan tidak bisa dipercaya. Aku akan bilang dia sering lalai mengurus Reno, padahal aku yang selalu menjaga Reno kalau dia bekerja. Aku akan bilang dia terlalu boros dan tidak becus mengelola keuangan. Biar hakim tahu siapa yang pantas mendapatkan hak asuh Reno. Bima mengangguk. Itu rencananya. Setelah aku menceraikan Aisyah dan mendapatkan hak asuh Reno, aku akan langsung mengurus hak milik perusahaan dan semua aset lainnya. Semua itu akan jadi milik kita. Mereka semua bersulang, merayakan rencana jahat mereka. Mereka tidak tahu, di Jakarta, Aisyah sudah beberapa langkah di depan mereka. Mereka tidak tahu, rencana yang mereka bangga-banggakan itu akan segera hancur lebur. Tapi Mas, bagaimana kalau Aisyah melawan? Tanya Siska. Dia bukan orang bodoh. Bima tertawa terbahak-bahak. Aisyah? Melawan? Jangan konyol, sayang. Aisyah itu polos. Dia terlalu mencintaiku. Dia pikir aku tidak akan berani menceraikannya. Dia pikir aku tidak akan berani mengambil Reno darinya. Dia tidak tahu, aku sudah punya rencana untuk menyingkirkan dia dari hidupku selamanya. Iya, Nak. Bima itu sudah punya rencana matang, tambah Ibu Siti. Dia sudah menyuruhku untuk membuat laporan palsu ke Komnas Anak, bahwa Aisyah tidak becus mengurus Reno. Dan kita akan menggunakan biaya rumah sakit itu sebagai bukti. Kita akan bilang bahwa Aisyah tidak bisa membiayai pengobatan Reno, karena dia terlalu boros. Padahal, kita yang sudah membiayai sebagian besar pengobatannya. Pak Rangga ikut menambahkan, betul, Bu. Kita akan buat Aisyah terlihat seperti wanita yang tidak punya apa-apa. Setelah itu, kita akan menikahimu dengan Siska. Siska ini sudah lama naksir Mas Bima, kan? Dan dia akan menjadi ibu yang baik untuk Reno, dan menjadi menantu yang baik untuk ibu. Siska tersipu malu. Rangga, bisa saja kamu. Tentu saja. Aku akan menjadi istri dan ibu yang baik. Bima mengeluarkan ponselnya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari nomor yang tidak ia kenal, dan ada beberapa pesan dari Dina, yang ia abaikan begitu saja. Ia tidak peduli. Ia hanya peduli pada Siska, pada uang, pada kekayaan. Aku akan telepon Aisyah, biar dia tahu aku masih peduli, kata Bima, nadanya meremehkan. Dia pasti panik sekarang. Aku harus transfer uang lagi, biar dia tetap tenang dan tidak curiga. Bima menelepon Aisyah. Namun, suara operator yang menjawab, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Bima menghela napas,
Aisyah ini memang aneh. Di saat genting, dia malah mematikan ponselnya. Ia tidak menyadari, ia telah membuat kesalahan yang sangat fatal. Ia tidak menyadari, ia telah meremehkan Aisyah. Mereka kembali menikmati malam itu, penuh dengan tawa, kebahagiaan, dan juga niat jahat. Mereka tidak tahu, di Jakarta, Aisyah dan Dina sudah sibuk bekerja. Mereka sudah menghubungi notaris. Mereka sudah mengurus penjualan rumah. Mereka sudah menghubungi pihak bank untuk mengurus aset. Mereka tidak tahu, di saat mereka bersulang untuk kebahagiaan mereka, Aisyah bersulang untuk kehancuran mereka. "Besok kita pulang ya, Mas?" tanya Siska, matanya berbinar. "Tentu, sayang. Kita pulang. Kita akan memulai hidup baru kita," jawab Bima. "Dan kita akan menjadi keluarga yang bahagia, tanpa ada lagi yang mengganggu." Bima, Ibu Siti, Pak Rangga, dan Siska tidak tahu, kata-kata mereka akan menjadi ironi yang paling menyakitkan bagi mereka. Mereka tidak tahu, mereka akan kembali ke Jakarta, tidak lagi sebagai pemilik rumah mewah, mobil mewah, dan kekayaan, melainkan sebagai orang yang tidak punya apa-apa. Pagi itu, udara di Jakarta terasa segar dan penuh harapan. Aisyah tidak tidur semalaman, namun matanya tidak menunjukkan kelelahan, melainkan kilatan tekad yang membara. Ia memegang erat map coklat berisi semua dokumen warisan orang tuanya. Ini bukan hanya kertas. Ini adalah senjata, kunci, dan jalan keluar dari mimpi buruknya. Dengan ditemani Dina, ia melangkah keluar dari rumah sakit, meninggalkan keputusasaan di belakangnya. "Kita mulai dari mana, Din?" tanya Aisyah, suaranya mantap. "Kita ke notarisku dulu." "Dia sudah siap dengan semua berkas penjualan," jawab Dina, sambil melajukan mobilnya dengan cepat. Sesampainya di kantor notaris, prosesnya berjalan sangat lancar. Notaris itu, seorang wanita paruhbaya yang profesional, melihat semua dokumen dengan cermat. Ia mengangguk puas. "Semua dokumen sah, Ibu Aisyah. Saya sudah mengurus calon pembeli yang siap membayar dengan harga terbaik dan dalam tempo secepatnya." Aisyah dan Dina hanya perlu menandatangani beberapa berkas. Kurang dari 1 jam, proses penjualan rumah mewah, mobil, dan beberapa properti lainnya sudah selesai. Aisyah tidak merasa sedih. Ia tidak merasa kehilangan. Justru sebaliknya, ia merasa ringan. Baginya, rumah itu hanyalah sangkar emas yang dipenuhi kebohongan dan pengkhianatan. Sekarang, sangkar itu sudah hancur. Ia bebas. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi masuk ke ponsel Aisyah. Uang tunai dalam jumlah fantastis telah masuk ke rekeningnya. Aisyah menatap layar ponselnya, matanya berkaca-kaca. Ia tidak pernah melihat uang sebanyak itu seumur hidupnya. Ini semua adalah hasil dari cinta orang tuanya, dan ia akan menggunakannya untuk menyelamatkan nyawa putranya. "Ini baru permulaan," kata Dina, tersenyum. "Sekarang kita ke bank." Di bank, mereka disambut oleh seorang manajer yang terlihat sedikit bingung. "Ada yang bisa kami bantu, Bu Aisyah? Biasanya Bapak Bima yang datang ke sini." "Saya mau cek rekening atas nama saya, dan juga rekening perusahaan Graha Prima Sejahtera," jawab Aisyah dengan tenang. Manajer itu terlihat terkejut. "Maaf, Bu, tapi rekening perusahaan hanya bisa diakses oleh Direktur Utama, Bapak Bima." Dina tersenyum sinis. "Anda salah, Pak. Silakan cek lagi data nasabah Anda. Ibu Aisyah adalah pemilik 51% saham perusahaan itu. Itu artinya, dia adalah pemilik sah. Bukan Bapak Bima." Manajer itu langsung terdiam. Ia membuka komputernya dan mengecek data. Wajahnya berubah pucat. "Ya Tuhan, saya tidak tahu." "Anda sekarang tahu," kata Aisyah. "Saya mau memblokir semua rekening perusahaan atas nama Bapak Bima. Dan saya mau semua keuntungan perusahaan ditransfer ke rekening saya. Mulai sekarang." Manajer itu mengangguk dengan patuh. Ia menekan beberapa tombol, dan dalam hitungan detik, semua aset Bima di perusahaan itu sudah beralih ke tangan Aisyah. Aisyah merasa ada kekuatan baru mengalir di dalam dirinya. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya. Kekuatan yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi yang ia dapatkan dari cinta orang tuanya. Setelah menyelesaikan urusan di bank, mereka bergegas menuju kantor Graha Prima Sejahtera.
Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi itu terlihat begitu megah. Aisyah sudah sering ke sana, tapi ia selalu merasa seperti orang asing. Bima tidak pernah mengizinkannya terlalu dekat dengan perusahaannya. Sekarang, ia akan melangkah masuk sebagai pemilik sah. Mereka berjalan menuju ruang direktur utama. Sekretaris Bima terlihat terkejut melihat Aisyah. "Maaf, Bu Aisyah, Bapak Bima tidak ada di tempat. Beliau sedang dalam perjalanan bisnis." Aisyah tersenyum sinis. "Saya tahu. Dia sedang liburan di Bali. Dan saya bukan datang untuk menemuinya. Saya datang untuk mengambil alih." Aisyah dan Dina melangkah masuk ke ruangan Bima. Ruangan itu terlihat begitu rapi. Di sana, ada sebuah foto Bima dan Siska yang sedang tersenyum. Hati Aisyah kembali sakit, tapi ia tidak membiarkannya menguasai dirinya. "Siapa kalian? Kalian tidak bisa seenaknya masuk ke ruangan ini," teriak seorang pria parubaya, yang Aisyah kenal sebagai manajer keuangan perusahaan. "Saya Aisyah, istri Bima. Dan saya adalah pemilik sah perusahaan ini," jawab Aisyah dengan tegas. "Dan ini adalah surat kepemilikan saham." Dina menyerahkan dokumen-dokumen itu kepada manajer itu. Wajah manajer itu langsung berubah pucat. Ia membaca setiap kata, setiap angka. Ini tidak mungkin." "Ini mungkin," kata Dina. "Sekarang, saya mau Anda mengirim email ke seluruh karyawan. Beritahu mereka bahwa ada perubahan manajemen. Dan beritahu mereka bahwa Bima dan Siska sudah dipecat." Manajer itu gemetar. "Tapi, bagaimana dengan Bapak Bima?" Aisyah menatapnya tajam. "Itu bukan lagi urusan Anda. Urusan Anda sekarang adalah mematuhi perintah saya. Atau Anda akan ikut dipecat." Manajer itu langsung mengangguk. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia mengirim email itu, dan beberapa saat kemudian, ponsel Aisyah bergetar. Notifikasi dari grup chat karyawan. Bapak Bima dan Siska dipecat. "Siapa Ibu Aisyah? Ada apa ini?" Aisyah tersenyum puas. Rencananya berhasil. Aisyah dan Dina kembali ke rumah sakit. Malam itu, Aisyah tidak lagi merasakan keputusasaan. Ia merasakan kedamaian. Ia masuk ke bagian administrasi, dan di sana, ia melihat perawat yang sama. "Saya mau membayar semua tagihan Ananda Reno," kata Aisyah dengan tegas. Perawat itu tersenyum. "Ibu tidak perlu khawatir. Kami sudah menerima uangnya dari Bapak Bima." Aisyah menggeleng. "Bukan. Saya mau bayar semuanya. Termasuk biaya di masa depan." "Berapa totalnya?" Perawat itu terlihat bingung. Ia mengecek total tagihan. "Saat ini totalnya sekitar 250 juta, Bu." "Baiklah. Ini," kata Aisyah, memberikan sebuah cek dengan jumlah yang jauh lebih besar. "Ini untuk biaya pengobatan Reno sampai ia sembuh total." Perawat itu terkejut. "Bu, ini terlalu banyak." "Tidak apa-apa," jawab Aisyah. "Saya hanya ingin memastikan anak saya mendapatkan perawatan terbaik. Tolong jangan beritahu siapa-siapa soal ini. Termasuk suami saya." Perawat itu mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Baik, Bu. Saya mengerti. Terima kasih." Aisyah berjalan ke ruang picu. Ia menatap Reno yang terbaring. Wajahnya masih pucat, tapi napasnya sudah lebih teratur. Aisyah tersenyum. Ia tahu Reno akan sembuh. Ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah menyelamatkan putranya. Dan ia telah mengambil kembali hidupnya. Ia tidak lagi menjadi wanita yang lemah. Ia adalah seorang ibu yang kuat, yang siap menghadapi segala rintangan. Matahari Bali yang terik ini terasa seperti bara api yang membakar kulit Bima, Siska, Ibu Siti, dan Pak Rangga. Mereka kembali ke Jakarta dengan senyum puas, membayangkan hidup baru yang penuh kemewahan tanpa gangguan Aisyah. Bima sibuk memikirkan bagaimana ia akan memulai hidup barunya dengan Siska, sementara Ibu Siti dan Rangga sudah merencanakan pesta pernikahan yang meriah. Mereka tidak tahu, di Jakarta, mimpi buruk yang sesungguhnya sudah menanti mereka. "Akhirnya kita sampai di rumah kita, Mas," kata Siska, wajahnya berseri-seri. "Aku sudah tidak sabar untuk mendekorasi ulang isinya." Bima tertawa bangga. "Tentu saja,
Sayang, lakukan apapun yang kamu mau. Rumah ini sekarang milikmu. Namun, saat mobil taksi yang mereka tumpangi berhenti di depan gerbang rumah, senyum di wajah mereka seketika luntur. Di depan gerbang yang kokoh itu, terpampang spanduk besar berwarna merah yang bertuliskan, "Rumah ini telah terjual. Silakan hubungi pemilik baru, 0812XXXXXXXX." Jantung Bima berdegup kencang. Ia mengusap matanya, berpikir ia salah lihat. Namun, spanduk itu masih ada. Bahkan, ada sebuah truk pindahan yang sedang memuat beberapa barang dari dalam rumah. "Mas, apa-apaan ini?" bisik Siska, wajahnya memucat. Bima keluar dari taksi, mendekat ke gerbang dengan langkah gemetar. Ini pasti salah. Ada orang iseng. Ibu Siti dan Rangga juga keluar dari taksi, wajah mereka pucat pasi. "Tidak mungkin, Nak. Ini rumah kita. Siapa yang berani menjualnya?" teriak Ibu Siti. Seorang pria paruh-baya yang mengenakan helm proyek keluar dari rumah. "Maaf, Bapak Ibu, rumah ini sudah dibeli. Saya adalah pemilik barunya. Silakan Bapak Ibu keluar dari area properti saya." Bima merasa amarah menguasai dirinya. Ia mencengkeram kerah baju pria itu. "Apa maksudmu? Ini rumahku. Aku tidak pernah menjualnya." Pria itu dengan tenang mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, seorang polisi datang. "Ada apa ini, Pak? Bapak mengganggu properti orang lain." Bima terperanjat. "Ini rumahku, Pak. Aku adalah pemiliknya. Aku Bima." Polisi itu menggelengkan kepalanya. "Maaf, Bapak. Menurut data yang kami terima dari notaris, rumah ini sudah dijual oleh pemiliknya, atas nama Ibu Aisyah. Semua dokumen sudah sah. Bapak silakan menghubungi notaris untuk konfirmasi lebih lanjut." Dunia Bima serasa runtuh. Ia melepaskan cengkeramannya dari kerah baju pria itu. Ia menatap Ibu Siti dan Rangga. Wajah mereka sama-sama pucat dan bingung. Aisyah, wanita yang mereka sebut bodoh itu, wanita yang mereka tinggalkan, telah menjual rumah mereka. "Aisyah?" geram Bima. Ia langsung mengeluarkan ponselnya dan mencoba menelepon Aisyah. Suara operator yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif." Bima mencoba menelepon Dina. Hasilnya sama. Ia mencoba menelepon teman-temannya di perusahaan. Nomor mereka tidak aktif. Ia menelepon kantornya. "Maaf, Bapak Bima. Bapak tidak bisa masuk ke kantor ini. Bapak sudah dipecat." Bima merasa gila. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Semua yang ia miliki telah hilang. Mereka bertiga, Ibu Siti, Pak Rangga, dan Siska, duduk di pinggir jalan, kebingungan. Mereka tidak punya tempat untuk tinggal. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa lagi. "Ibu, Rangga, kita ke rumah sakit. Kita temui Aisyah. Kita harus tanyakan ini. Ini pasti salah paham," kata Bima, suaranya bergetar. Mereka bergegas menuju rumah sakit. Setelah bertanya pada beberapa perawat, mereka menemukan Aisyah di ruang picu, duduk di samping tempat tidur Reno. Wajah Aisyah terlihat tenang, damai. Ia tersenyum saat melihat putranya yang terbaring, napasnya sudah teratur. Bima langsung masuk. "Aisyah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu menjual rumah kita?" teriak Bima, dipenuhi amarah. Aisyah menoleh, menatap Bima dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi cinta di matanya. Hanya ada kehampaan. "Rumah kita? Itu bukan rumah kita, Mas. Itu rumahku. Dan aku sudah menjualnya." Ibu Siti mendekat. "Aisyah, kamu gila? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tidak tahu malu?" "Saya tidak tahu malu, Bu. Saya hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik saya," jawab Aisyah dengan tenang. Bima tertawa, tawa yang sinis. "Milikmu? Apa yang kamu punya, Aisyah? Kamu cuma ibu rumah tangga bodoh yang tidak punya apa-apa. Semua itu milikku. Aku yang membelinya." Aisyah bangkit dari kursinya. "Mas, jangan berteriak di sini. Ini rumah sakit.
Dan jangan panggil saya ibu rumah tangga bodoh. Karena yang bodoh itu bukan saya, tapi kamu. Kamu yang sudah hidup dalam kebohongan selama bertahun-tahun. Aisyah mengeluarkan map coklat yang ia pegang. Ia melemparnya ke meja di depan Bima. Buka. Lihat sendiri. Semua sertifikat rumah, mobil, dan perusahaan atas namaku. Bukan atas namamu. Semuanya warisan dari orang tuaku. Mereka tahu kamu akan melakukan ini, Mas. Mereka tahu kamu hanya menginginkan hartaku. Bima membuka map itu. Matanya membelalak. Ia melihat nama Aisyah tertera di semua dokumen. Jantungnya berdebar kencang. Ia menatap Aisyah, tidak percaya. Tidak, ini tidak mungkin. Ini mungkin, Mas. Aku pemilik sah dari semuanya. Aku yang membayar semua biaya pengobatan Reno. Aku yang mengambil alih perusahaan dan memecatmu. Aku yang membuatmu tidak punya apa-apa, kata Aisyah, suaranya dipenuhi kemenangan. Air mata Bima jatuh. Ia tidak menangis karena uangnya hilang, tetapi karena ia merasa dirinya adalah orang yang paling bodoh di dunia. Ia telah mengorbankan segalanya, bahkan nyawa anaknya, demi harta yang bukan miliknya. Aisyah, aku minta maaf, bisik Bima, lututnya gemetar. Aku tidak tahu. Kamu tahu, Mas. Kamu tahu semuanya. Tapi kamu tetap memilih untuk berbohong. Kamu tetap memilih untuk meninggalkan anakmu yang sedang kritis. Kamu tetap memilih untuk berlibur dengan Siska dan keluargamu, kata Aisyah, suaranya bergetar. Aku sudah tahu semuanya, Mas. Kamu dan Siska berencana untuk mengambil hartaku dan membuangku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Bima menundukkan kepala. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia merasa malu. Ia merasa hancur. Ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kehormatan dan harga dirinya. Aisyah mengeluarkan sebuah amplop putih. Ia memberikannya kepada Bima. Itu surat cerai. Aku tidak bisa lagi hidup denganmu. Aku tidak bisa lagi mencintaimu. Aku sudah tidak punya apa-apa untukmu. Kamu sudah mengambil semuanya dariku. Bima mengambil surat itu. Tangannya gemetar. Ia menatap Aisyah dengan tatapan kosong. Aisyah, tolong jangan lakukan ini. Sudah terlambat, Mas, jawab Aisyah, matanya dingin. Sekarang, pergilah. Dan jangan pernah kembali ke sini. Aku dan Reno akan memulai hidup baru kami. Tanpa kamu. Bima tidak punya pilihan lain. Ia mengambil surat itu dan pergi. Ibu Siti, Siska, dan Rangga mengikutinya, dengan wajah yang penuh penyesalan. Mereka telah kehilangan segalanya. Aisyah kembali duduk di samping Reno. Ia tersenyum. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia tahu, ia harus memulai hidup baru. Tapi ia juga tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya Reno. Dan ia akan melakukan segalanya untuknya. Ia telah membuktikan bahwa cinta seorang ibu lebih kuat dari apapun. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kamar, menerangi wajah damai Reno yang terbaring. Napasnya sudah teratur, wajahnya tidak lagi pucat, dan bibirnya yang dulu pecah-pecah kini sudah kembali merah. Aisyah duduk di sampingnya, mengusap dahi putranya dengan penuh kasih sayang. Reno sudah keluar dari ruang picu dan kini dirawat di kamar biasa. Kondisinya semakin membaik setiap harinya, dan dokter mengatakan Reno sudah melewati masa kritisnya. Aisyah tahu, ini semua berkat perjuangan dan keputusannya. Mama, aku kangen main bola, bisik Reno, matanya perlahan terbuka. Air mata Aisyah jatuh, kali ini air mata kebahagiaan. Nanti, sayang, setelah kamu sembuh, kita akan main bola setiap hari. Reno tersenyum, senyum yang begitu tulus. Aisyah memeluknya erat-erat, seolah tidak ingin melepaskannya. Selama ini, ia merasa sendirian. Ia merasa berjuang tanpa dukungan. Tapi kini, ia tahu ia tidak sendirian. Ia punya Reno. Dan cinta putranya adalah kekuatan terbesarnya. Setelah Reno diperbolehkan pulang, Aisyah dan Dina memulai hidup baru mereka. Aisyah memutuskan untuk tidak kembali ke rumah mewah yang kini sudah dijual. Rumah itu, meskipun megah, terasa dingin dan hampa. Itu adalah tempat di mana ia pernah menangis, merasa putus asa,
dan dikhianati. Dengan uang hasil penjualan semua aset, Aisyah membeli sebuah rumah baru. Rumah itu tidak semewah yang lama, tapi terasa hangat dan nyaman. Dindingnya dicat dengan warna-warna cerah. Ada taman kecil yang dipenuhi bunga-bunga, dan ada kamar yang didekorasi khusus untuk Reno. Rumah ini adalah awal yang baru, awal dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Ini baru rumah yang pantas untukmu, Aisyah, kata Dina, saat mereka pindah ke rumah itu. Rumah yang dibangun dengan cinta, bukan dengan kebohongan. Aisyah tersenyum. Ia tidak lagi menjadi ibu rumah tangga yang bergantung pada suaminya. Ia adalah seorang wanita mandiri, seorang pejuang. Ia mulai aktif mengelola perusahaan properti yang kini menjadi miliknya. Dengan bimbingan Dina, ia belajar semua hal tentang bisnis. Ia bekerja keras, dari pagi hingga malam. Ia menunjukkan pada semua karyawan bahwa ia adalah pemimpin yang kompeten, cerdas, dan penuh integritas. Tidak ada kata terlambat untuk memulai kembali, bisik Aisyah pada dirinya sendiri, saat ia duduk di kursi direktur utama, di ruangan yang dulu ditempati oleh Bima. Dan tidak ada yang lebih menyenangkan daripada membuktikan bahwa semua orang yang meremehkanmu adalah orang-orang yang salah. Kini, kehidupan Aisyah penuh dengan kebahagiaan. Ia menghabiskan waktu luangnya dengan Reno, mengajarinya bermain bola, membaca buku, dan menemaninya ke sekolah. Ia juga sering berkumpul dengan Dina dan keluarga Dina. Ia menemukan kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan sejati. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita, bahwa menjadi kuat dan berani adalah kunci kebahagiaan. Di sisi lain, kehidupan Bima dan keluarganya hancur lebur. Setelah diusir dari rumah, mereka tidak punya tempat tinggal. Mereka harus menyewa sebuah kontrakan kecil di gang sempit. Mereka tidak punya uang, tidak punya aset, dan tidak punya apa-apa lagi. Bima mencoba mencari pekerjaan di perusahaan lain, namun tidak ada yang mau menerimanya setelah mendengar berita tentang pemecatannya. Bima, yang dulunya adalah seorang direktur kaya, kini harus menjadi kuli bangunan, mengangkat semen dan batu bata, hanya untuk makan sehari-hari. Tangannya yang dulu mulus kini kapalan dan penuh luka. Wajahnya yang dulu sombong kini tampak layu dan penuh penyesalan. Ibu Siti dan Pak Rangga juga tidak luput dari karma. Mereka harus berjualan makanan di pinggir jalan, melawan terik matahari dan hujan, hanya untuk mendapatkan uang. Wajah mereka yang dulu ceria kini tampak lelah dan penuh amarah. Mereka tidak lagi saling menyalahkan, mereka hanya saling mengeluh. Persahabatan mereka dengan Siska juga sudah hancur. Siska meninggalkan Bima saat ia tahu Bima tidak punya apa-apa lagi. Ia kembali ke keluarganya, meninggalkan Bima dan keluarganya dalam kesengsaraan. Ini semua salahmu, Bima, geram Ibu Siti, suatu hari. Kalau saja kamu tidak tergoda oleh wanita itu, kita tidak akan seperti ini. Bima hanya menundukkan kepala. Ia tahu ibunya benar. Ia menyesal. Ia sangat menyesal. Ia menyesal telah meninggalkan Aisyah. Ia menyesal telah mengkhianati putranya. Ia menyesal telah meremehkan Aisyah. Ia teringat saat Aisyah memberinya surat cerai. Ia teringat betapa dinginnya mata Aisyah. Ia tahu, ia telah kehilangan wanita terbaik dalam hidupnya. Suatu hari, saat Bima sedang mengangkut semen, ia melihat sebuah mobil mewah berhenti di depan sebuah toko. Seorang wanita keluar dari mobil itu. Bima melihatnya. Itu Aisyah. Ia terlihat cantik, anggun, dan penuh dengan aura kebahagiaan. Di sampingnya, Reno berlari-lari, tertawa lepas. Bima tidak bisa menahan air matanya. Ia ingin berteriak memanggilnya, tapi ia merasa malu. Ia tidak pantas. Ia melihat mereka masuk ke dalam toko, seolah-olah ia tidak pernah ada. Bima menyadari, ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga kesempatan untuk hidup bahagia. Ia telah kehilangan wanita yang mencintainya dengan tulus, dan anak yang membutuhkannya. Kini, ia hanya punya penyesalan, yang akan terus menghantuinya seumur hidupnya. Aisyah melihat ke belakang. Ia melihat bayangan Bima. Ia tahu Bima ada di sana, tapi ia tidak peduli. Ia sudah memaafkan Bima, bukan untuk Bima, tapi untuk dirinya sendiri. Ia sudah membuang semua rasa sakit, semua amarah. Ia tahu, ia harus melanjutkan hidup. Ia harus fokus pada kebahagiaannya, pada kebahagiaan putranya.
Aisyah berhasil mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari cinta seorang pria, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia sukses dengan usahanya dan membeli rumah yang lebih besar serta nyaman. Hidupnya penuh ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, Bima, Ibu Siti, dan iparnya terpaksa kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Mereka jatuh miskin, harus bekerja keras untuk makan sehari-hari, dan selalu dihantui rasa penyesalan seumur hidup karena telah menertawakan dan merendahkan Aisyah. Jangan pernah meremehkan cinta dan pengorbanan seseorang, terutama seorang ibu. Karma akan datang, dan ia tidak pernah salah alamat.